dibangun menjadi pribadi yang beriman teguh. Setiap orang percaya tentu ingin memiliki iman yang kuat. Kita ingin tetap percaya ketika doa belum dijawab, tetap setia ketika menghadapi pencobaan, dan tetap berharap ketika keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun, iman yang teguh tidak terbentuk dalam sekejap. Iman yang kokoh dibangun melalui proses bersama Tuhan. Seringkali kita berharap Tuhan segera mengubah keadaan di sekitar kita. Namun, ada kalanya Tuhan lebih dahulu bekerja membentuk hati dan karakter kita. Melalui berbagai pengalaman hidup, Tuhan sedang membangun kita menjadi pribadi yang semakin dewasa secara rohani dan tidak mudah digoyahkan oleh keadaan. Alkitab berkata dalam Yakobus 1 ayat 2-4, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa pencobaan bukan hanya sesuatu yang harus dilewati, tetapi juga dapat menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk membentuk iman kita. Ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan, dan ketekunan membawa kita kepada kedewasaan rohani. Tidak ada bangunan yang kokoh tanpa fondasi yang kuat. Semakin tinggi sebuah bangunan akan dibangun, semakin dalam fondasinya harus dibuat. Demikian pula dengan kehidupan rohani kita. Tuhan rindu agar iman kita tidak hanya bertahan ketika keadaan baik, tetapi tetap teguh ketika badai kehidupan datang. Petrus pernah mengalami kegagalan ketika menyangkal Yesus. Namun, Tuhan tidak membuangnya. Melalui proses pemulihan, Petrus dibentuk menjadi seorang pemimpin yang berani memberitakan Injil. Pengalaman bersama Tuhan membuat imannya menjadi semakin kuat. Mungkin saat ini Anda sedang berada dalam masa pembentukan. Ada pergumulan yang melelahkan, penantian yang panjang, atau keadaan yang belum berubah. Jangan melihat semua itu hanya sebagai beban. Mintalah kepada Tuhan agar Anda dapat melihat bahwa Dia sedang bekerja membangun iman yang teguh di dalam diri Anda. Iman yang teguh tidak berarti tidak pernah merasa takut. Iman yang teguh adalah memilih tetap percaya kepada Tuhan meskipun ada rasa takut. Iman yang teguh tidak berarti tidak pernah jatuh, tetapi selalu bangkit kembali karena mengandalkan kasih karunia Tuhan. Alkitab berkata dalam Kolose 2 ayat 6-7, "Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Kita dipanggil untuk berakar di dalam Kristus. Semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, pembacaan firman, dan ketaatan kepada kehendak-Nya, semakin kuat pula iman kita. Ketika badai datang, kita tidak mudah goyah karena hidup kita berdiri di atas dasar yang benar. Karena itu, jangan menyerah dalam proses yang sedang Anda jalani. Tetaplah datang kepada Tuhan. Tetaplah belajar mempercayainya. Setiap air mata, setiap pergumulan, dan setiap langkah ketaatan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan sedang membangun Anda menjadi pribadi yang beriman teguh. Dan ketika proses itu terus berlangsung, hidup Anda akan menjadi kesaksian tentang kesetiaan dan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Meskipun terkadang proses yang kami jalani tidak mudah, kami percaya bahwa Engkau sedang membentuk kami menjadi pribadi yang semakin dewasa dan teguh dalam iman. Tolong kami agar tidak mudah menyerah ketika menghadapi pencobaan. Ajarlah kami untuk tetap berakar di dalam Kristus dan setia melakukan kehendak-Mu. Kuatkan hati kami agar tetap percaya kepadamu dalam segala keadaan. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang di sekitar Anda agar semakin banyak jiwa yang dikuatkan melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.